warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Setelah penulis menyebutkan akidah Imam Syafi'i yang berkaitan dengan kewajiban setiap muslim muslimah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sini bab yang akan kita sampaikan berkaitan dengan ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, alias ini lawan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini salah satu metode Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah selalu menjelaskan mana yang hak untuk diikuti, mana yang batil untuk dijauhi. Kita tiap hari selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Itu jalannya Nabi SAW, jalannya para sahabat. Kemudian kita melanjutkan dengan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yaitu Nasara dan yang mengikuti jejak mereka. Ini jalan yang hak, jalan Rasul, jalan para sahabat, ini jalan yang batil. Demikian pula di awal surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan dulu sifat orang-orang yang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai akhir ayat tentang sifat orang beriman. Kemudian Allah sebutkan lawan dari orang beriman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ini metode Al-Quran, disebutkan yang hak dan ahlul hak untuk kita ikuti, disebutkan pula setelah itu kebatilan dan orang-orang yang di atas kebatilan untuk kita jauhi.
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Rasul berwasiat. Rasul tambahkan iyyakum wa muhdatsatil al-umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Rasul perintahkan kita berpegang dengan sunnah beliau, sunnah khulafa rasyidin. Namun tidak cukup hanya itu saja. Rasul larang dari berbuat bid'ah. Dan itu pula yang kita selalu baca di muqaddimah. Di antaranya tadi kita baca. Ada yang bisa jawab nggak? Yang mana? Ahsantum. Fa'in jazakallahu khair. Fa'inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi atau khairal huda Muhammad SAW. Sebenar-benarnya ucapan adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk Rasul untuk kita pegang erat, untuk kita ikuti. Tapi nggak cukup Rasul menyebutkan hal ini, Rasul tambahkan dengan apa? Wa syarral umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yang diadakan dalam urusan agama. Ini jalan kebenaran, kalau Allah, kalau Rasul. Ini jalan kebatilan, al-bidah, untuk kita jauhi. Demikian pula, kalau kita tahu ini ahlul haq, ini ustadz yang di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah, di atas akidah salaf, kita ikuti. Tapi kalau ada yang di atas akidah sesat, kita apa? Jauhi. Wah, kita ambil semua kebaikan, kan mereka semua kebaikan. Iblis juga punya apa? Mau jadi pengikut iblis. Hah? Kata para ulama, ahlul bid'ah, kelompok sesat, pasti ada setetes, setitik dari kebenaran. Apakah dengan itu kita ikuti? Sebagaimana Rasul mengatakan, dukun, paranormal, itu punya satu ucapan yang hak benar. Tapi, punya apa? 100 kedustaan. Cuma karena marketingnya pinter, ya, yang 100 kedustaan ditutup dengan apa? Satu, itu ramalannya benar. Wah, orang berbondong-bondong. Padahal di belakangnya ratusan, bahkan ribuan yang apa? Bohong, yang dusta. Itu ahlul bidah sama. Ada setetes kebenaran. Oh, itu Masya Allah, akhlaknya baik, ucapannya lemah lembut. Ya, padahal nggak semua lemah lembut itu apa? Hak. Iblis ketika menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa, dia bersumpah wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat bagi kalian. Lemah lembut atau kasar? Hah? Nggak bentak-bentak iblis itu. Paham? Tapi apakah kelemah lembutan itu hak yang diucapkan iblis? Tidak salah. Ya, maka sekali lagi ukurannya bukan lemah lembutnya, bukan kerasnya, namun apakah ditempatkan pada tempatnya, apakah sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul SAW ataukah tidak. Rasul berkata, al-khawarid kilabu ahlin nar. Kelompok khawarid anjing-anjing neraka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Lembut atau keras? Nah, apakah salah? Naudzubillah min dzalik. Ya, sekarang tolak ukur sebagian orang kebalik. Ya, yang lemah lembut meskipun penuh dengan racun, penuh dengan kesesatan kebid'ahan, diikuti. Yang keras, wah ini radikal nih, ekstrim ini, buat orang tidur terbangun ini. Intinya tadi, ya, seorang muslimah harus paham ini metode Al-Quran. Tidak cukup hanya tahu kebenaran untuk diikuti, namun harus tahu juga mana ad-dallin, yang sesat untuk dijauhi. Bukan malah dicampur adukan antara hak dengan yang
yang batil, antara ahlu sunnah dengan ahli al-bidah. Na'udzubillah min dalik. Ya, sekali lagi, ini yang dilakukan oleh penulis di sini setelah menyebutkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan bagaimana kedudukan sunnah Rasul. Sekarang beliau menyebutkan bab maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammil kalami wa ahlihi. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i yang mencela ilmu kalam dan para pengikut ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Di antara definisi ya para ulama, ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah dengan berlandaskan akal semata. Yang cocok dengan akal diterima. Tentunya akalnya mereka yang picik. Bukan akalnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Akal yang sehat walafiat. Ya, ini sekali lagi ilmu kalam, ilmu yang digunakan menetapkan akidah hanya berlandaskan akal. Kalaupun pakai ayat itu sampingan. Kalau ada ayat hadis yang sahih bertentangan dengan akal, mereka lebih dahulukan. Itu namanya ilmu kalam dan orang-orangnya namanya ahlu al-kalam, dan itu adalah kebid'ahan dan ahlul bidah. Ya, makanya kita akan baca di sini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. An Yunus ibni Abdul A'la al-Misri qala sami'tu Syafi'iyah rahimahullah yaqul. Kata Yunus bin Abdul A'la, murid Imam Syafi'i, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, li an yubtalal abdu bi kulli ma nahallahu anhu khairun lahu minal kalam. Apabila seseorang diuji dengan semua dosa maksiat maksudnya, entah dia jatuh ke dalam jurang dosa perzinahan, perjudian, atau kriminalitas, atau apapun, kalau dia diberi ujian berupa dosa-dosa maksiat tersebut, kata Imam Syafi'i, itu lebih baik baginya daripada dia diuji dengan ilmu kalam. Atau kalau dengan ungkapan yang lain, ya, lebih baik orang itu jadi ahli maksiat daripada menjadi ahli bid'ah. Dua-duanya jelek, dua-duanya buruk. Namun ada apa? Skala prioritas. Yang paling berbahaya syirik kufur besar. Setelah itu al-bid'ah. Setelah itu baru dosa besar. Ya, sebagaimana juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setan atau iblis itu punya target dalam menyesatkan manusia. Target pertama bagaimana menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan. Sebagaimana kata Rasul dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fashtarathumus syayatin." Kata Allah, aku menciptakan hamba-hambaku di atas tauhid yang lurus. Ya, mereka di atas akidah yang sahihah. Namun setan yang menggelincirkan mereka. Seperti dalam kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bagaimana mereka dijatuhkan oleh syaitan untuk apa? Menyembah wali limo. Ya, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasra. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang soleh, wali 5 di zaman kaum Nabi Nuh. Falamma matu, ketika orang-orang itu meninggal dunia, auhas syaiton, setan datang kepada para pengikut mereka membisikkan anin sibu ila majalisihim alladhi yajiduna fiha ansaba, ya, untuk ditancapkan gambar-gambar patung-patung di tempat mereka
dulu berkumpul. Falam tobat, namun masih belum disembah. Ya, kemudian setelah generasi pertama meninggal, datang generasi kedua, baru setan menyerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Orang tua kalian dulu ketika paceklik musibah minta-minta kepada 5 wali tersebut. Ini sejarah syirik pertama di atas muka bumi. Ini target setan pertama, bagaimana menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan. Kalau nggak bisa jatuh ke dalam kesyirikan, dibuat apa? Kepada kebid'ahan. Nanti arahnya juga kepada apa? Kesyirikan. Al-bid'atu baridul kufri. Ya, nggak apa-apa. Ya, safar. Ya, jauh-jauh untuk apa? Ziarah. Ya, kepada orang-orang soleh, wali-wali tersebut. Awalnya cuma apa? Nah, ziarah. Tapi setelah itu, ya Syekh Fulan, wahai wali Fulan, ini al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah jembatan menuju kepada kekufuran. Nah, itu target setan demikian. Kemudian kalau nggak bisa syirik, bid'ah, baru dosa-dosa besar al-maksiyah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Fa innal maksiyah yutabu minha. Kalau maksiat pelakunya itu secara umum ada perasaan bersalah. Maka apa? Ada jalan pintu untuk dia bertobat kepada Allah. Wa amal bid'ah fala yutabu minha. Adapun secara umum pelaku bid'ah susah tobatnya. Ya ada yang tobat, cuma susah dibandingkan pelaku apa? Maksiat. Ya, makanya sering kita contohkan, kalau maling, begal, copet ya ditangkap, itu dia secara umum mengatakan apa? Maaf, salah. Coba alil bid'ah, antum larang perbuatan bid'ahnya, antum yang digeruduk. Nah, ini sekali lagi bedanya apa? Maksiat dan bid'ah. Kalau maksiat pelakunya ya ada perasaan bersalah. Gembong narkoba pun apa? Masih merasa dia apa? Dia nggak pernah mencekoki anaknya dengan apa? Ada enggak? Ya, gembong narkoba, anak istrinya disuruh apa? Secara umum, makan narkoba. Secara umum tidak, karena dia tahu itu apa? Madarat, cuma dia melakukan karena hawa nafsunya. Tapi kalau ahlul bidah, anak istrinya disuruh apa? Mati-matian untuk ikut. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini beda dan bahayanya apa? Bid'ah dibandingkan maksiat. Makanya dalam kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau menyebutkan riwayat ya dari sebagian ulama salaf. Ya, ulama salaf ini berkata kepada putranya, "Ya bunayya, li'an araka takhruj min baiti fulan ahabbu ilayya min antakhruja min baiti ahlil kalam." Wahai putraku, aku lebih suka aku melihatmu keluar dari rumah pelaku maksiat daripada aku melihatmu keluar dari rumah pelaku ilmu kalam ataupun ahli bidah. Ini manhaj salaf, lebih benci kepada bid'ah daripada apa? Maksiat. Ya, maka kalau kita mengaku pengikut salaf, ini manhaj mereka. Ya, jangan sampai terbalik. Pelaku maksiat, wah luar biasa, dimusuhi, diboikot. Tapi pelaku kebid'ahan atau postingan-postingan yang bid'ah, malah apa? Dibela mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, ini manhaj as-salaf. Ada skala prioritas dalam al-wala wal bara'. Ya, sebagaimana antara syirik dengan maksiat, dua-duanya jelek. Tapi apa? Syirik yang paling besar dosanya. Inna syirka la dzulmun adzim. Jangan sampai koruptor dibenci luar biasa, kayaknya sudah finari jahannam khalidina fiha abada. Tapi pelaku kesyirikan atau bahkan dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan ditokohkan, dipuja-puji. Ini terbalik. Yang berbuat syirik itu yang harus paling dibenci dibandingkan pelaku apa? Maksiat. Ini manhaj as-salaf, dan itu yang Allah juga firmankan dalam
surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Allah membandingkan dua dosa ini, yang paling keras ancamannya kesyirikan. Maka sekali lagi jangan sampai terbalik pelaku maksiat tadi. Kalau sudah melihat koruptor kayaknya sudah finari jahanam, nggak ada tobat, dibenci sampai mati. Tapi tokoh-tokoh kesyirikan yang menyuruh orang kepada kesyirikan, penyembahan kepada tokoh-tokoh mereka dipuja-puji, ini kebalik. Pelaku syirik apalagi dai kesyirikan itu yang wajib dibenci habis-habisan sampai dia bertobat, berlainan dengan pelaku maksiat. Dan sudah pernah mungkin kita sampaikan, orang yang berbuat maksiat dia masih bisa dikategorikan ahlus sunnah. Tapi kalau sudah jatuh ke dalam kebid'ahan, akidahnya bid'ah, ini yang namanya mubtadi'. Meskipun dia rajin sholatnya, jarang istilahnya, bahkan tidak pernah kita lihat dia berbuat maksiat, tapi bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Makanya Imam Barbahari juga dalam kitab Syarh Sunnah, beliau pernah mengatakan pelaku maksiat itu masih dari ahlus sunnah, sedangkan pelaku kebid'ahan dia sudah keluar dari ahlus sunnah. Ini yang harus betul-betul dipahami. Makanya kalau ditanya kapan orang itu dikatakan keluar dari ahlus sunnah, dari firqah najiyah, dari ahlus sunnah, dari salafi, itu kalau dia jatuh ke dalam kesesatan, terutama dalam bab al-aqidah, ada bid'ah dalam dirinya. Nah, adapun maksiat tidak mengeluarkan dari ahlus sunnah, dari dakwah as-salafiyah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ilmu kalam sudah kita sampaikan tadi. Coba dites, ngantuk nggak? Apa itu ilmu kalam? Sebelah kanan dulu. Siapa yang mewakili? Semuanya berdasarkan akal. Kalau mau dilanjutkan, sebelah kiri. Siapa yang mewakili? Apa itu ilmu kalam? Baik. Ada yang lebih spesifik lagi? Itu yang lebih kita tekankan, meskipun yang tadi tidak salah, cuma ada sedikit kekurangan, karena kita yang dibahas ini babnya apa? Bab akidah. Bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan menetapkan akidah hanya berlandaskan akal. Contoh, dan ini sudah viral ketika ahlul bid'ah membahas tentang ayat-ayat sifat Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Mereka mengatakan maknanya bukan Allah di atas arsy, tapi maknanya Allah menguasai arsy. Karena kalau dikatakan Allah di atas arsy, logikanya logika mereka yang picik, kalau Allah dikatakan di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, maka maknanya Allah bukan di atas. Ini contoh ilmu ilmu kalam, menetapkan akidah berlandaskan akal. Padahal ayatnya jelas, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dalam 7 ayat Al-Quran. Dan ulama salaf dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas, dari kalangan tabi'in Mujahid, Abul Aliyah, mentafsirkan istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Cuma karena logika mereka yang picik tidak mau menerima hal itu, maka mereka pun tidak menetapkan Allah di atas al-arsy. Ini namanya ilmu Ilmu kalam. Kalau mau disebut pengikutnya siapa saja, kelompok Jahmiyah, yang mereka mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Berdasarkan apa? Logika picik mereka. Mereka mengatakan kalau Allah punya
nama-nama banyak berarti Allah banyak. Paham? Itu menurut logika pijik mereka. Padahal ya secara logika akal yang sehat tidak bertentangan antara Allahu Ahad dengan Allah memiliki nama-nama yang apa? Banyak dan sifat-sifat yang banyak. Paham? Contoh kata pola ini sekedar untuk membantah mereka. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Dalam diri makhluk saja, ya, adakah satu orang tapi punya banyak nama? Hah? Ada nggak? Banyak. Di antara Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya nama Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan seterusnya. Satu orang punya banyak apa? Ini sudah lumrah. Cuma itulah akal piciknya ahlul bidah, ahlul kalam. Demikian pula mereka mengatakan Allah nggak punya sifat. Ini juga membantah Mu'tazilah. Ini ahlul kalam yang kedua. Jahmiyah, ini yang paling parah, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah nggak punya sifat, namun punya nama. Dalilnya kurang lebih sama dengan Jahmiyah tadi. Kata mereka kalau Allah punya banyak sifat, berarti Allah itu lebih dari apa? Ya, kurang lebih demikian logika mereka yang picik. Padahal tadi dalam diri makhluk saja orang itu dermawan, orang itu pemberani dan seterusnya. Banyak sifat-sifatnya. Satu orang punya banyak sifat. Ini makhluk saja sekali lagi sudah lumrah, apalagi Al-Khaliq. Ya, sekali lagi logika yang mereka pakai, akal yang mereka pakai, akal yang tidak apa? Tidak sehat. Ya, sekali lagi ini contoh-contoh pengikut ilmu kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Ya, mereka mengatakan Allah punya 7 sifat atau sifat 20. Ya, namun apa? Ya, mereka menafikan, mentakwilkan sifat-sifat yang lain seperti tadi. Istawa ditafsirkan menguasai. Ya, padahal itu sangat jauh dari penafsiran as-salaf. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, intinya di sini Imam Asy-Syafi'i ingin mentahdzir, memperingatkan umat tentang bahayanya ilmu kalam. Dan kalau mau ditambahkan lagi, kita kemarin juga ada kajian Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin dengan syarah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau sebutkan di antara nama lain ilmu akidah versi Ahlus Sunnah itu As-Sunnah. Jadi sekali lagi anak ulangi, ilmu akidah versi Ahlus Sunnah itu memiliki banyak nama. Akidah, usuluddin, asy-syariah, at-tauhid, al-iman, ya, al-fiqhul akbar. Ini nama-nama lain apa? Ilmu akidah. Ini disampaikan untuk membantah ahlul kalam atau ahlul bid'ah. Mereka ya lebih bangga dengan mengatakan ilmu akidah adalah ilmu kalam atau ilmu filsafat. Ya, karena ilmu kalam itu anak cucunya ilmu apa? Filsafat. Ya, mereka bangga dengan apa? Kata-kata filsafat, ilmu kalam, padahal itu sangat tercelah di mata ulama salaf, diantaranya di dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. Lebih baik orang itu jatuh ke dalam jurang maksiat, selain tentunya kesyirikan, daripada jatuh ke dalam apa? Ilmu kalam. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, waqad ittala'tu min ashabil kalam ala syai'in ma dhanantu musliman yakunu dzalik. Sungguh ya, aku telah meneliti ucapan pengikut ilmu kalam yang aku kira orang muslim nggak mungkin mau mengatakan. Maaf, kita contohkan ya. Beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa-mahasiswa masih baru ospek ya, menulis spanduk Tuhan membusuk. Sekali lagi ini salah satu contoh bagaimana busuknya otaknya ahli kalam
ya para pengikut filsafat. Ya, arah-arahnya kepada apa? Ateis. Dan antum sendiri tahulah ya siapa tokoh filsafat di negeri kita. Orang muslim? Ateis. Paham? Namun karena dia suka mencela pemerintah, dijadikan apa? Padahal kafir, ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini sekali lagi dalam pandangan ulama salaf, mereka manusia paling jelek. Ya, kebid'ahan ilmu kalam mengantarkan kepada kekufuran. Sekali lagi, itu para pengikut ilmu kalam, kata Imam Syafi'i, ucapan-ucapannya sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin juga ada yang sempat viral ketika membahas tadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas aras. Kata Imam Ibnu Qayyim, dalilnya lebih dari 1000, bahkan bisa 2000 dari ayat ataupun dari hadis. Aamintum man fis sama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Namanya menurunkan dari atas ke Allah di atas. Dalam hadis juga banyak, dalam ucapan ulama salaf. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, beliau punya kitab judulnya Al-Ulu tentang ketinggian Allah, yang anak punya dengan tahqiq dan takhriknya itu 2 jilid tebal-tebal seperti ayat, hadis, ucapan ulama salaf, 4 mazhab juga disebutkan semuanya. Terang benderang akidah yang satu, cuma mereka buta mata hati mereka, bahkan mungkin mata kepala mereka. Kebenaran ini sekali lagi tentang Allah di atas langit, di atas aras, sungguh terang benderang. Tapi mereka masih kotor ucapannya, keji kepada Allah. Yang pernah kita dengar, mereka mengatakan kalau dikatakan Allah di langit, ya itu salah alamat, ya alamat palsu. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini kalau kita katakan ucapannya mirip dengan ucapan Syiah Rafidhah, bahkan lebih kejam daripada ucapan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mengatakan malaikat Jibril salah alamat ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya, kata mereka yang paling layak dapatkan wahyu Al-Quran ayat Ali bin Abi Thalib. Ya, Syiah Rafidhah mengatakan Jibril salah alamat ini. Ya, mengatakan Allah kalau dikatakan di atas langit itu alamat palsu atau salah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kurang ajar kepada Allah. Allah yang mengatakan antum a'lamu amillah, apakah engkau lebih tahu daripada Allah tentang Allah. Allah mengatakan a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, di antaranya Imam Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan man asbata uluwallah fis sama fahuwa musawiyun Muhammadi. Barang siapa yang menetapkan Allah di atas langit, maka dia pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Musa. Wa man angkara uluwallah fis sama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit, dia pengikut Fir'aun. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya Hamanu ibnili sarhan la'ali abdul asbab asbabas samawati fa'attaliya ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba. Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi sehingga aku bisa ke atas langit dan aku mau melihat Tuhannya, sesembahannya Nabi Musa, namun aku mengira Musa itu berdusta, yaitu berdusta dalam menjelaskan Allah di langit. Yang mendustakan akidah ini pertama kali adalah siapa? Fir'aun. Ya, jadi mereka itu sebetulnya pengikut apa? Fir'aun. Ini kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Ini ahlul kalam. Tidak mau menetapkan sifat Allah di atas langit karena apa? Gak sesuai dengan akal picik mereka. Ini namanya ilmu kalam, ahli kalam. Ya, ilmu yang digunakan menetapkan akidah berlandaskan akal. Akal yang jadi patokan utama mereka. Ya, tentunya tadi akalnya mereka. Kalau akal Ahlus Sunnah, akal para sahabat sangat menerima Allah fis sama, bahkan itu yang sesuai dengan apa? Akal yang sehat.
Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan Allah yud'a min a'la min asfal li anal asfal laisa min wasir rububiyah walal uluhiyah fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas karena sifat bahwa tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan intinya sekali lagi ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, aku sudah meneliti melihat ucapan-ucapan al-kalam yang aku kira orang muslim gak mungkin mau mengatakan. Dan ini juga berlaku bukan hanya dalam bab tauhid asma sifat saja, berkaitan dengan bagaimana ucapan-ucapan kotor ahlu al-bidah. Seperti yang mengatakan kalau Anda ditanya marrobuka, ya maka jawablah Habib fulan. Naudzubillahi min dzalik. Rabbnya itu Habib fulan. Naudzubillahi min dzalik. Apa bedanya dengan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la yang mengaku Rabb. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ucapan-ucapan alil bidah luar biasa kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim muslimah harus sadar, harus betul-betul menjauh dari mereka sejauh-jauhnya. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Syafi'i, agar kaum muslimin betul-betul menjauh dari ahli kalam, dari ahli bidah. Dan ucapan ini juga membantah statement sebagian dai-dai yang katanya mengaku pengikut Syafi'iyah, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Ini pertanyaan yang sangat mengganggu mereka kalau ditanya, ngapain kok ikut akidahnya Imam Asy'ari, kok nggak ikut akidahnya Imam Syafi'i? Padahal Imam Syafi'i lebih senior dibandingkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, ada yang mengatakan nggak ada bedanya akidah Imam Syafi'i. Ya sudah, kenapa kok mengatakan akidahnya Asy'ari nggak Syafi'i saja? Atau ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu mendukung ilmu kalam. Ini ucapan yang dusta di siang bolong. Ini ucapan Imam Syafi'i yang terang benderang mentahdzir, melarang umat dari ilmu al-kalam. Ya, dan sekali lagi beda antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Imam Abul Hasan Asy'ari di fase yang kedua yang mengikuti ajaran kullabiyah, yaitu tadi yang tidak menetapkan semua sifat Allah, hanya menetapkan 7 sifat dan mentakwil sifat-sifat yang lainnya. Dan ucapan ini juga sebagai bantahan kepada orang yang, ya kalau kita katakan kelompok-kelompok harokah yang ingin menyatukan umat meskipun berbeda akidahnya, berbeda manhajnya. Kalian tuh ya maksudnya salafin, kenapa kok keras kepada golongan yang lain? Ikhwan muslimin, jamaah tabligh, lihat itu Imam Syafi'i ketika beliau berdialog, beliau mengatakan qauli haqqun yahtamil khata'an, ucapanku itu ya benar sekarang tapi bisa jadi keliru. Ucapan Anda sekarang saya anggap keliru tapi bisa jadi apa? Benar. Kemudian juga ada ungkapan beliau, bisa jadi kita berselisih sekarang tapi jangan sampai kita apa? Ya pecah dalam persaudaraan. Itu didengung-dengungkan oleh mereka untuk menyatukan umat di atas semua apa? Kesesatan. Ya, padahal ucapan Imam Syafi'i tadi itu dalam bab al-fiqhil ijtihadi. Paham? Dalam bab apa? Fikih yang pintu ijtihad terbuka. Imam Syafi'i sendiri dalam masalah fikih ada ucapan lama, ada ucapan baru. Namun dalam akidah nggak ada riwayat seperti itu. Ya, karena apa? Akidah ini lebih terang benderang dalil-dalilnya. Sudah paten, sudah baku. Paham dong? Ya, sekali lagi ada sebagian orang yang menyalahgunakan ucapan Imam Syafi'i dalam masalah fikih untuk tadi menyatukan umat meskipun beda akidahnya. Yang satu menyembah kuburan, yang satu menyembah wali yang telah mati, menyembah polkrama. Yang penting muslim, ukhuwah islamiyah, bersatu, duet bersama. Naudzubillahi min dzalik. Ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama salaf ingin memisahkan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, ingin memisahkan umat dari Ahlul Bid'ah, bukan apa?
menyatukan di atas kesesatan, di atas kebid'ahan. Kita mau ukhuwah Islamiyah, namun sebagaimana namanya ukhuwah di atas apa? Ajaran Islam, bukan di atas ajaran kesyirikan, ajaran kebid'ahan. Kita mau bersatu di atas akidah salaf, di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi yang harus dipahami Imam Syafi'i dalam masalah fikih ijtihadi tadi, lapang dada. Ya, boleh berbeda pendapat namun tetap menjalin ukhuwah Islamiyah. Namun dalam bab akidah keras, tegas. Ini yang beliau ucapkan tadi. Bahkan ini kita lompati karena kurang lebih sama beberapa riwayatnya. Bab berikutnya masih sama. Tadi ucapan Imam Syafi'i tentang ilmu kalam. Sekarang hukmul Imam Syafi'i fi ahlil kalam. Apa hukuman yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada pengikut ilmu kalam? Kata beliau, ini kita sampai kepada ucapan Syafi'i langsung. Beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wa yuhmalu alal ibili. Sanksi yang aku berikan kepada ahli kalam untuk mereka dipukul dengan pelepah kurma dan dikarak di atas unta. Wa yutafu bi fil qabail wal asyair, dan dikelilingkan di kabilah, di kampung-kampung. Wa yuqal, dan dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala alal kalam. Ya, inilah sambil diumumkan pakai speaker gitu ya. Bukan zikir jamaah yang di speaker, namun ini ucapan Syafi'i ya, dikeraskan pengumuman. Orang ini ya diberi hukuman seperti ini karena dia ya berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan dia lebih mengutamakan ilmu kalam. Ya, ini adalah sanksi hukuman bagi ahli al-kalam. Ini sekali lagi manhaj salaf, ya, bahwasanya mereka terhadap ahli bid'ah itu keras, ya, bukan malah sakinah mawaddah warahmah dengan ahli bid'ah, bukan malah bermesraan dengan ahli bid'ah, bukan malah membela ahli bid'ah, ya, namun apa? Ya, luar biasa kerasnya mereka. Namun tentunya dalam bab memberi sanksi sampai seperti tadi, ini hak ya pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Nanti jangan main hakim sendiri, cuma paling tidak ini bagaimana gambaran kerasnya sikap Imam Syafi'i terhadap ahli kalam, ahli bid'ah. Bahwasanya kata beliau, sanksi yang aku berikan kepada ahli kalam untuk mereka apa? Yang pertama dipukul dengan pelepah kurma. Dan ini kata para ulama, beliau mengikuti jejak Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di zaman Umar bin Khattab ada seorang yang bernama Sabir bin Islin. Orang ini suka menebarkan syubhat, tanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Umar bin Khattab mendengar tentang hal tersebut, maka beliau perintahkan ya anak buahnya untuk mendatangkan Sabir tadi. Ketika datang, beliau sudah siap dengan pelepah kurma. Apa yang beliau lakukan? Apakah dikasih apa kedudukan, dikasih jabatan, disuruh ceramah atau duet? Enggak. Namun apa? Beliau ambil pelepah kurma, langsung dipukul kepalanya sampai bercucuran darah. Tidak cukup hanya itu saja, kata para ulama, dia pun apa? Diasingkan ya agar tidak menebarkan apa? Syubhat. Ini sekali lagi apa? Sikap salah. Kalau sudah ada penyesat umat, dai yang sesat, bukan malah dirangkul, diajak duet, diajak apa? Ceramah bareng. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada yang sesat, ini apa? Ya, tanggung jawab yang luar biasa di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dulu ada kisah. Salah satu ulama ahlu sunnah, kalau nggak salah Imam Ad-Daruqutni, beliau pernah papasan ya dengan seseorang yang beliau ya secara asal nggak tahu siapa itu. Cuma orang-orang itu mengagumkan beliau, mungkin husnudzon. Kemudian sang murid penasaran siapa orang yang dihormati tersebut. Ternyata
dia adalah ya Al-Baqilani, ya salah satu tokoh ahli Al-Kalam. Maka sang murid akhirnya pindah kepada Al-Kalam. Gara-gara apa? Ketergelinciran sang guru. Ya sang guru karena nggak tahu, barangkali apa ketemu di jalan kemudian ya husnudon, mungkin ini orang baik, apalagi yang lain juga banyak memuji. Namun apa? Efek sampingnya, dampak negatifnya, sang murid ikut kajiannya, penyesat umat tadi, dan sampai terakhir ajaran ilmu kalam menyebar terutama di Maroko sana dan sekitarnya akibat ini ketergelinciran sang apa? Makanya harus betul-betul diwaspadai. Ini kita kadang apa? Nggak memikir jangka panjang. Ya, kita ingin apa? Mendakwainya atau naudzubillah min dzalik, nggak ingat jamaah ini banyak yang jahil, banyak yang awam. Ya, kalau ikut syubhahnya alil bidah tersebut, naudzubillah min dzalik, ya, balasannya yaumul al-qiyamah. Intinya bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sangat luar biasa tegas kerasnya kepada ahli al-kalam ataupun ahli al-bidah. Dan ini sekali lagi untuk ya menjaga kehormatan agama. Ya, makanya kata para ulama, Islam datang itu untuk menjaga 5 hal. Di antaranya menjaga din agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga nasab keturunan. Sekarang ditampilkan 2 kemaslahatan antara menjaga agama dengan menjaga kehormatan orang. Mana yang lebih didahulukan kalau itu bertentangan? Kehormatan agama atau kehormatan pribadi seseorang? Agama, makanya ulama mengatakan tidak ada istilah ghibah dalam membantah orang yang sesat. Karena tadi perbandingannya antara kita diam tidak mencela orang yang sesat tadi, yang menyimpang tadi, atau kita diam tidak menjaga urusan apa? Agama. Karena kalau sudah orang itu menyimpang tadi, agama, kehormatan agama dirusak, dikotori dengan bid'ah dan juga ilmu kalam. Makanya kata ulama, ketika membantah orang yang sesat, gak ada istilah ghibah. Paham? Apalagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza dzaharatil munkarat yajibul inkar ala niyatan. Kalau kemungkaran itu di hadapan umum terang-terangan, maka wajib diingkari juga terang-terangan. Tidak ada kewajiban menjabri. Ya, nasihati dulu langsung di hadapan. Kesesatannya di medsos, ya juga dibantah di medsos. Kecuali kalau kesalahan privasi. Ya, mohon maaf, misalnya ada yang sering kita contohkan, antum tetangga dengan salah satu jamaah di sini, dia mungkin nggak terasa minum dengan tangan kiri misalnya kan, ya jangan antum tulis di medsos, antum lihat sendiri. Kenapa kok nggak antum tegur, kok bantahnya di medsos? Ini san pribadi. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Jangan curhat di medsos. Oh itu ngaji bertahun-tahun, saya lihat tadi di rumahnya minum dengan tangan kiri. Naudzubillah min dzalik. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ini beda dengan yang dia sesatnya di medsos, bantah juga di medsos. Ini bukan ghibah. Ya, jangan orang takut-takuti ghibah sedangkan ya kesalahannya tadi sudah menyebar luas. Ya, menjaga agama lebih diutamakan daripada menjaga kehormatan pribadi sebagian orang yang memang tadi kesalahannya di hadapan terkadang orang ya membolak-balikkan kaidah ya ataupun dalam prakteknya yang kesalahannya privasi disebarluaskan ya tadi diserang di medsos, sedangkan kalau kesalahan orang itu di medsos jangan dibantah, jangan ditahdzir. Jepri dulu loh, saya bukan Mas Jepri,
Intinya itu kaidah para ulama. Kesalahan yang memang itu tersembunyi, privasi, ya kalau bisa ditutupi, nasihati secara rahasia. Tapi kalau terang-terangan tidak ada, disyaratkan, tidak ada keharusan untuk apa? Menjawab. Kalau mau menjawab ya terserah orang itu. Namun nggak ada apa keharusan, nggak ada apa syarat. Ya tadi sebagaimana kata Syekhul Islam, kalau kesalahannya di hadapan umum, ya sudah sebar kemana-mana, kata beliau wajib diingkari juga apa? Terang-terang. Kalau yang pelakunya nggak mau tobat, ya sasarannya apa? Jamaah. Biar apa? Nggak ikut-ikutan kesesatan orang tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Imam Syafi'i mengatakan hukum yang aku berikan kepada pelaku ilmu kalam, pengikut ilmu kalam dipukul dengan pelepah kurma. Sekali lagi kata para ulama itu berdasarkan contoh dari Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian kata beliau, inilah balasan bagi yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia mengikuti ilmu apa? Al-Kalam. Jadi ilmu kalam ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau ada yang berkata, kan dalam Al-Quran sering ada kata-kata afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak ya berpikir, ya? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Ya kata para ulama ahlus sunnah, dan ini kalau saya rasa pernah kita sampaikan, ahlus sunnah itu pertengahan dalam segala hal. Di antaranya masalah akal. Akal itu oleh ahlus sunnah ditempatkan pada tempatnya. Tidak ekstrem kanan berlebihan, ya menggunakan akal, tidak juga meremehkan. Yang berlebihan tadi, ada ayat, ada hadis yang terang benderang Allah fis sama, dan itu ijma salaf ditentang dengan akal. Oh, nggak masuk akal Allah di atas langit. Ini adalah Pak yang berlebihan, overdosis dalam menggunakan apa? Akal. Ini namanya aklaniun. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i. Jauhkanlah diri kalian dari para penuhan akal. Fa innam a'da'us sunan, karena mereka adalah musuh-musuh sunnah Rasulullah SAW. Nah ini nggak masuk akal, oh ini nggak masuk logika dan seterusnya. Ini berlebihan, akal dijauhkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada pula yang ekstrem kiri, yang nggak pakai akal, nggak pakai otak. Ada yang ceramah, walinya, nenek moyangnya bisa memadamkan api neraka jahanam. Yang nggak punya otak membenarkan, bang, gangge. Padahal Rasul SAW, ini kalau mau pakai akal sehat, Rasul saja, manusia yang paling mulia, yang sangat dekat dengan Allah, masih minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini kok malah Pak nantang dimasukkan ke neraka, kalau sudah masuk padam panasnya api. Sekali lagi orang yang apa? Halu. Ya, manusia-manusia halu banyak bermunculan sekarang, na'udzubillahi min dzalik. Atau yang mengatakan apa? Kalau nggak percaya saya pindahkan Ka'bah. Na'udzubillahi min dzalik. Ainal uqul. Dan seterusnya banyak sekali lagi ya orang-orang yang jauh daripada akal-akal yang sehat. Ini sekali lagi ahlus sunnah pertengahan, menggunakan akal yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya ulama terkadang sebagian pembahasan mereka dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, dan dalilnya akal. Akal belakangan. Ya, kalau memang itu sesuai dengan kalau Allah kalau Rasul dipakai akal itu. Kalau tidak, Al-Quran dan Sunnah yang lebih dijauhkan. Ini juga membantah statement ahli bidah. Katanya ya nggak pakai akal, tapi kok tulisannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan akal. Sekali lagi, orang yang gagal paham,
Ya, kalau kita katakan tadi nggak pakai akal, yaitu kalau akal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, kita tinggalkan akal. Dan akal harus ikut Al-Quran dan apa? Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang harus tunduk kepada akal. Ya, kita alhamdulillah pakai akal. Tapi apa? Akal yang waras, akal yang sehat, akal yang digunakan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in yang mereka menetapkan semua sifat-sifat Allah. Namun sebagaimana tadi, Ahlussunnah selalu pertengahan, tidak ekstrem kanan, ya, berlebih-lebihan menggunakan akal, tidak pula apa? Menanggalkan akal secara apa? Mutlak. Seperti yang sering kita sampaikan juga, orang itu minta kepada wali yang telah mati, wahai wali fulan, saya baru di PHK, tolong cari kerja. Yang mati loh sudah nggak ada apa? Hah? Kerjaan sudah selesai. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ya, kalau dia masih sehat akalnya, dia berpikir ngapain minta kepada yang sudah mati. Sedangkan yang sudah mati, ya ketika dia sudah wafat, siapapun itu, entah dia wali, entah dia kiai atau ustadz atau siapapun lah, kalau mati, siapa yang memandikan? Bisa mandi sendiri? Hah? Siapa yang mengkafani? Bisa pakai kain kafan sendiri? Hah? Siapa yang menyemayamkan? Orang yang hidup. Yang mati sudah selesai, sudah nggak ada amalnya, sudah ingkota amalu. Kalau dia berpikir, ngapain? Dia yang gotong ke pemakaman, sudah mati kok dia minta-minta. Ini akal yang tolah. Ini orang yang nggak pakai akal, nggak pakai al-musyrikun. Ya, sekali lagi, ini orang yang ekstrem kiri, ya, tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Bahkan seperti yang sering kita sampaikan, bahkan mereka punya wali namanya wali apa? Hah? Wali ODGJ. Bang, ini gimana akal orang-orang yang meyakini wali Allah ke ODGJ? Bang, ini orang yang nggak punya akal, nggak pakai akal. Namanya wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman bertakwa kepada Allah. Di antara takwa salat. Ya, salat itu syaratnya berakal. Gimana ODGJ bisa apa? Naudzubillah. Ini orang-orang yang nggak menggunakan apa? Akalnya. Dari satu sisi kadang mereka nggak pakai akal, dari sisi yang lain kadang-kadang mereka ini berlebihan pakai apa? Pakai akal. Mendong. Nah, Ahlussunnah pertengahan, menempatkan akal pada tempatnya. Akal itu harus selalu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ditolak. Kalau sesuai maka digunakan. Sekali lagi yang utama qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan sedikit di sini, babnya masih sama. Kata beliau, kana Syafi'i, dari Al-Hasan ibn Abdul Aziz Al-Jarawi, qala kana Syafi'i yanha nahya syadid 'anil kalam fil ahwa. Imam Syafi'i dahulu sangat melarang an-nahya syadid, sangat melarang dengan keras, ya, belajar ilmu kalam ataupun mengikuti ilmu kalam ataupun alal bidah. Wa yaqulu ahadum idza khalafa sahibahu qala kafarta wal ilmu indama yaqulu fihi akhtata. Di antara kesesatan ilmu kalam, mereka suka mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Contoh di antaranya, sebagian mereka mengatakan kalau ada orang mengaku muslim tapi ya tidak mau mencari hakikat Tuhan sendiri, ya, maka nggak sah akidahnya, kafir. Paham? Ya, makanya dalam ilmu kalam, ya, ahli kalam, mereka itu punya namanya awal wajibin alal mukallaf an-nadhar. Kewajiban pertama bagi seorang muslim itu tadi, ya, mencari hakikat Tuhan. Dalilnya mana? Kisah Nabi Ibrahim. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam datang, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang, kemudian mengatakan ini adalah Rabbku. Ketika bintang tenggelam, beliau mengatakan aku tidak suka dengan yang tenggelam.
Kata mereka, ini sejarah Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Ini pelecehan sebetulnya kepada Nabi. Bagaimana seorang Nabi masih mencari hakikat Tuhan, padahal dia diperintah untuk berdakwah, menyampaikan kepada manusia tentang apa? At-tauhid. Maka yang benar, ayat itu kata Imam Ibnu Katsir dan ulama yang lain, ayat itu ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya yang menyembah bintang, bulan, matahari. Kenapa kalian menyembah bintang, bulan, matahari sedangkan semua itu akan apa? Tenggelam. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya. Itulah hujah-hujah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Itu hujah Nabi Ibrahim untuk membantah kaumnya yang menyembah, bukan Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Itulah kegagalan paham ahlu bid'ah. Dari kegagalan paham itu mereka membuat kaidah orang yang muslim kewajiban pertamanya bukan bertauhid kepada Allah, bukan sholat, ya, namun kewajibannya mencari hakikat Tuhan. Makanya dulu sempat viral kalau ada daurah istilahnya, training di sekolah-sekolah, itu pernah kejadian, kita pernah mendengar langsung dari korban-korbannya. Mereka kadang masuk ke sekolah-sekolah, contoh sekolah SMA misalnya ya, itu ada training daurah itu di kelas misalnya, terus di pintu lampu dipadamkan, gelap gitu. Kemudian sang mentor atau murabi itu kadang pura-pura melempar, persepsikan yang dilempar adalah Al-Quran. Paham ya? Untuk apa? Untuk mereka mengosongkan dulu dari akidah, dari agama. Kosongkan dulu. Kosong baru diisi. Itu yang dikatakan awal wajibin al-mukallaf. Kosongkan dulu dari ketuhanan, kosongkan dulu dari semua agama, baru mencari hakikat apa? Paham dong? Ini sekali lagi, kalau orang nggak melalui proses ini, kata sebagian mereka, nggak sah keimanannya, nggak sah ya agamanya. Naudzubillah. Ini sekali lagi, ilmu kalam itu ngarang-ngarang sendiri. Rasul SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, "Falyakun awwala ma tadunna syahadatu alla ilaha illallah." Jadikan dakwamu pertama kepada ahli kitab ucapan la ilaha illallah, bukan mereka disuruh mencari hakikat Tuhan sendiri. Naudzubillah min dzalik, fitrah manusia sudah ada ya, Allah Rabbul Alamin. Ya, kullu mauludin yuladu alal fit. Wallahu ta'ala alam. Gimana? Lanjut apa cukup? Kelihatannya sudah banyak yang merenung, yang mencari apa? Hakikat tidur. Baik, kita selingi dengan soal jawab kalau ada. Betul, terutama berkaitan dengan tema kita. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan sedikit. Ada ucapan yang berharga di sini dari Imam Adz-Dzahabi yang juga bermadzhab Asy-Syafi'i. Qultu, Imam Dzahabi ketika mengomentari ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan bagaimana tegas kerasnya beliau terhadap ilmu kalam dan ahli kalam, beliau mengatakan hadza dalun ala anna madhhaba Abi Abdillah Asy-Syafi'i annal khata' fil usul laisa kal khata' fil ijtihad fil furu'. Yang kita isyaratkan tadi, Imam Dzahabi berkata, sikap ucapan Imam Syafi'i tadi menunjukkan bahwa mazhab ajaran Imam Syafi'i bahwa kesalahan dalam prinsip agama nggak sama dengan kesalahan dalam masalah fikih ijtihad. Ini tadi membantah orang-orang yang mengatakan dari Imam Syafi'i saja ketika berbeda pendapat dengan ulama yang lain saling toleransi, rangkulan. Ini masalah fikih ijtihadi. Kalau masalah syirik, masalah bid'ah, tidak ada toleransi. Harus apa? Tegas dan jelas.
Bahkan ya sebagian ulama mengatakan, aku suka kalau ada benteng dinding dari besi yang memisahkan aku dengan ahli al-bidah, bukan malah bermesraan dengan al-bidah, selfie dengan ahli bidah. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah fikih ijtihadi, lapang dada. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau membahas adab penuntut ilmu dalam Kitabul Ilmi. Beliau mengatakan rahabatus sadr indal ikhtilafil ijtihadi. Di antara adab penuntut ilmu, lapang dada ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih ijtihadi. Contoh misalnya, sekarang hari apa? Hari Ahad ya. Misalnya ada hari Sabtu, sebagian dari jamaah puasa sunnah misalnya. Kemudian ada yang lain mengatakan, tidak boleh ente, haram ente puasa hari Sabtu. Kenapa? Karena Rasul bersabda, la tasumu yaumas sabt inna maftudur alaikum. Jangan kalian puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan bagi kalian. Ya, batalkan, ayo. Kalau enggak, anak tahdir ente. Ini orang yang enggak beradab. Ya, dalam masalah hal ini ada khilaf antara para ulama. Ya, antara yang membolehkan puasa sunnah di hari Sabtu, ada yang melarang. Ada yang melarang secara mutlak. Pokoknya puasa sunnah enggak boleh hari Sabtu, mutlak sudah. Tapi ada yang mengatakan, dan ini insya Allah yang rajih pendapat yang kedua, boleh puasa hari Sabtu, puasa sunnah, kalau tidak mengkhususkan. Karena ada riwayat yang lain, ketika Rasul melihat istri beliau, kalau nggak salah Ummu Salamah, puasa hari Jumat, Rasul tanya, apakah engkau sudah puasa hari sebelumnya? Maksudnya hari apa? Kamis atau hari sesudahnya? Apa setelah hari Jumat? Artinya apa? Yang Rasul larang jangan puasa hari Sabtu kalau apa? Sendirian. Mengkhususkan hari Sabtu puasa sunnah. Adapun kalau dia sebelumnya puasa Daud misalnya, atau pas hari Sabtu itu hari Arafah misalnya dia puasa, tidak ada masalah. Ya. Namun ala kullin ini ikhtilaf ijtihad antara ulama Ahlussunnah. Jangan apa, oh masalah fikih keras harus diboikot, nggak boleh masuk Masjid Al-Furqan misalnya. Nah, masalah ijtihadi. Beda kalau sudah masalah apa? Akidah. Ini kerjaannya mencaci maki pemimpin. Ini pengikut Abdullah bin Sabah Yahudi, ya, atau tadi ya bermaslahan dengan al-bidah, circle-nya dengan ahli bidah. Naudzubillah min dzalik. Ini yang harus diwaspadai. Ya, sekali lagi, ada khilaf yang boleh ditoleransi, ada khilaf yang tidak boleh ditoleransi. Makanya seorang penyair ya Arab mengatakan, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan law haddun minan nadhar. Tidak semua khilaf itu bisa ditoleransi, dianggap ya, namun ada khilaf yang bisa ditoleransi yang memang itu sama-sama kuat dalilnya. Ini sekali lagi dalam bab al-fiqhul ijtihadi. Makanya ini yang ditekankan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah fikih ijtihadi. Beliau sangat toleransi, beliau sangat menghargai perbedaan. Namun kalau sudah urusan akidah ya, atau prinsip akidah, ini harus ada apa? Ketegasan. Wallahu ta'ala. Gimana? Cukup atau lanjut? Tafadhol. Bagaimana, apa ciri-ciri kalau kita penuntut ilmu itu ikhlas atau tidak ikhlas, atau dalam beribadah maupun dalam menuntut ilmu? Taib, Imam Ahmad rahimahullah juga pernah ditanya tentang hal ini. Kapan seorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata beliau, idza nawa raf'al jahli an nafsihi. Kalau dia belajar ilmu itu tujuannya mengangkat kejahilan, menghilangkan kejahilan dari apa? Diri. Itu salah satu apa? Niat ikhlas dalam meraih ilmu, untuk dia mengangkat kejahilan. Jangan sampai datang ke majelis ilmu hanya karena iseng saja. Nah, daripada nganggur di rumah. Naudzubillah min dzalik. Datang ke majelis ilmu tadi niatkan ikhlas lillahi ta'ala
untuk kita menambah ilmu, untuk kita mengangkat kejahilan dari diri kita. Itu niat yang apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan langkah kita dalam thalabul ilmi ikhlas karenanya. Ya, semoga Allah menjadikan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan kita. Dan juga kalau ditambahkan ini juga ada pembahasannya dalam kitab Al-Ilmu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Insyaallah ada di situ. Ya, beliau juga mengatakan niat ikhlas untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan juga niatkan suatu saat untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Ya, tujuannya watawasabil haq watawasabil as-sabr. Ini diantara niat yang ikhlas. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada kotoran riya, kotoran urusan dunia. Karena ancamannya berat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul pernah bersabda, "Man talabal ilma liyubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah." Barang siapa yang belajar ilmu agama yang selayaknya dia niatkan untuk menggapai ridha Allah, namun dia mencari ilmu untuk urusan dunia, menggapai urusan dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus betul-betul dikoreksi. Makanya ulama mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat di awal kitab mereka, tujuannya tadi menasihati kita para penuntut ilmu agar terus mengoreksi an-niyat dan niat. Karena niat dalam hati bisa berubah. Na'udzubillahi minar riya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa tuh? Salam. Ya. Iya, ditafsirkan oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih, "Mas-samawatus sab'u wal arduna sab'a fil kursi illa kahalqatin mulqa ala ardil falah." Dan ini disampaikan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tersebut. Kata Rasul, perbandingan antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kursinya Allah itu seperti lingkaran besi yang kecil dengan tanah lapang atau gurun pasir. Kursinya Allah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Nanti silakan lagi lihat dalam tafsir Abdullah bin Abbas tentang kursinya Allah, maudhi'ul qadamain. Kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Wajib menetapkan sifat al-qadam, telapak kaki bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Jangan pakai tadi akal-akalannya picik kemudian menafikan dan seterusnya. Ibn Abbas menetapkan al-kursi dalam ayat tersebut maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Dan kata Rasul tadi, kursinya Allah itu lebih luas, lebih besar dibandingkan 7 lapis langit dan bumi. Itu makna wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah lebih luas daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Makanya kalau mau diurutkan makhluk yang paling besar arsy, kemudian kursi Allah, kemudian baru 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dalilnya hadis tadi. Tidaklah perbandingan langit dan bumi dengan 7 lapisnya dengan kursinya Allah, kecuali seperti tadi. Langit dan bumi dengan 7 lapisnya ibaratnya seperti lingkaran kecil, sedangkan kursinya Allah seperti tanah lapang. Dan kata Rasul dalam lanjutan hadis tadi, perbandingan arsy dan kursi juga sama dengan tadi. Kursi dibandingkan arsy seperti gelang atau lingkaran kecil dibandingkan tanah lapang. Tadi kalau diurutkan yang paling besar dari makhluk Allah al-arsy, kemudian kursi, kemudian baru 7 lapis langit dan 7 lapis wallahu ta'ala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mana? Alhamdulillah. Mohon izin bertanya di bulan Rajab ini adalah bulan haram. Amalan ibadah yang harus kita lakukan. Apakah ada amalan khusus di bulan Rajab?
Baik. Yang pertama. Jangan banyak dulu, kita jawab satu-satu dulu. Kadang kita lupa. Baik. Apa amalan yang harus dilakukan bulan Rajab? Sholat 5 waktu. Apa itu? Apa sholat 5 waktu? Apa enggak? Ya, itu yang wajib dilakukan. Tentunya juga yang memang kewajiban-kewajiban yang sudah disyariatkan ya di luar juga bulan Rajab, birrul walidain. Dan sekali lagi semua kewajiban-kewajiban yang memang sudah diwajibkan sebelumnya atau nanti sesudahnya itu yang harus apa dikerjakan. Karena pertanyaannya yang harus dilakukan yaitu yang memang sudah diwajibkan oleh Allah ya di antara dari sholat 5 waktu, birrul walidain. Kemudian yang mustahab juga sama, disunahkan sholat sunnah qobliyah subuh, tahiyatul masjid, qiyamul lail, sholat duha, ya. Namun tidak ada sholat khusus bulan Rajab, entah sholat raghaib, ya, sholat di antara maghrib dan isya malam Jumat pertama bulan Rajab. Ada yang ngerjakan Kamis kemarin? Angkat tangan. Hah? Ya, kalau ada segera bertobat. Ya, itu bid'ah kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan tentang salat raghaib bid'atun qabihatun munkaratun asyadul ingkar. Salat raghaib bid'ah yang jelek, yang mungkar, yang sangat mungkar, mustamilun al munkarat, yang meliputi banyak kemungkaran. Fayata'yan tarkuha wal iradu anha, wajib ditinggalkan dan berpaling darinya. Dan kata Imam At-Turtusi dalam kitab beliau Al-Hawadits wal Bid'ah tentang bid'ah, bahwasanya sholat raghaib itu pertama kali dilakukan setelah abad keempat Hijriah, alias abad kelima. Artinya apa? Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, imam yang 4 tidak pernah melaksanakan, mengajarkan hal tersebut, alias tadi sebagaimana kata Imam Nawawi bid'atun munkarah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Manar Munif, wa kadzalika ahadits salat raghaib kulluha kadzibun wa mukhtalaqun ala Rasulullah sallallahu. Semua hadis-hadis tentang salat raghaib itu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat ulama al-hadis tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus, kecuali tadi bulan haram. Tidak ada keutamaan puasa khusus di bulan Rajab, entah puasa awal Rajab atau pertengahannya atau malam 27 Rajab. Tidak ada dalil yang sahih. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani yang juga bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kemudian juga berkaitan dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang lemah, banyak bertebaran di bulan Rajab. Ya, sebagaimana juga kata Imam Abdul Khattab Ibnu Dihyah dalam kitab beliau ada wajab fi bayani wad'il wad'ina fi Rajab. Ya, kata beliau fi hadats syahr ahadits katsira min riwayati jama'atin minal wad'in. Di bulan Rajab ini banyak hadis-hadis dari komunitas pemalsu hadis. Itu sekali lagi, ada emang komunitas pemalsu hadis. Banyak ribuan kata beliau hadis-hadis yang disusupkan ke dalam diri kaum muslimin yang tadi hadis-hadisnya palsu. Dan kita harus ingat ancaman Rasul yang menyebarkan hadis yang dhaif atau hadis yang palsu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduk atau tinggalnya di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, tidak ada ritual khusus di bulan Rajab. Sama dengan bulan yang lain, ibadah-ibadah yang memang sudah disyariatkan silakan tetap dilaksanakan, terutama yang wajib-wajib tadi. Namun tadi sekali lagi tidak ada salat raghaib, nggak ada puasa khusus awal Rajab, puasa pertengahan Rajab, demikian pula puasa malam Isra Mi'raj, tidak ada. Ya, bahkan kata Imam Abdul Khattab Ibnu Dihyah tadi, wa qad dzakara ba'dul qussas annal Isra fil Rajab.
kata sebagian para pendongeng. Beliau mengatakan sebagian para pendongeng menyebutkan kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Wa hadza inda al-jar wa ta'dil ainul kadhib. Dan ini menurut para pakar alil hadis, ahlu jar wa ta'dil, kedustaan yang nyata. Ya, secara penanggalan nggak ada ya pembuktian otentik, dalilnya, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya Isra wal Mi'raj terjadi di bulan apa? Ada. Itu kata beliau dusta, itu dongeng dari para al-qusas. Ya, kalau penanggalannya saya sudah nggak benar, apalagi perayaannya, apalagi ritual-ritual khususnya sholat malam 27 atau mungkin puasa sebelumnya, semuanya tidak ada hadis yang sahih, tidak ada ajaran tuntunnya dari Nabi, semuanya adalah apa? Dusta, kadzib, dan itu kalau dilakukan bid'atun mungkaratun kata Imam Nawawi rahimallahu taala. Nah, baik, silakan Pak. Kalau mau yang kedua atau sudah cukup? Yang bertanya lupa juga. Ya, ini kan lelahnya orang beribadah dan melakukan amal saleh. Iya. Apakah lelahnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus menyambung tadi pertanyaan ketika kita menghadiri majelis ilmu, datang tidaknya tapi duduk itu mendengarkannya sudah mendapatkan pahala. Baik. Ini kalau banyak kadang kita lupa. Adapun kata-kata lelahnya orang yang beribadah dicintai oleh Allah, yang pertama secara global kita katakan amal tidak akan diterima kecuali ikhlas dan apa? Ittiba. Artinya nggak semua amal diterima dicintai oleh Allah kecuali yang ikhlas dan ittiba. Kemudian kata-kata dicintai oleh Allah kita katakan semua amal soleh dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Namun yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasul, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling kontinu meskipun sedikit. Baca Al-Quran satu halaman saja namun kontinu tiap hari, dibandingkan khataman di bulan Ramadan, setelah itu ma'assalamah, tahun depan ketemu lagi. Sekali lagi sedikit namun kontinu, itu yang kata Rasul lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga tadi apa? Ketika menghadiri majelis ilmu hanya tujuannya duduk saja, insya Allah kalau duduknya itu dalam rangka ibadah, misalnya antara maghrib dan isya, niatnya untuk menunggu sholat isya, insya Allah dapat pahala, cuma nggak dapat ilmu. Kalau sekedar apa? Duduk saja, apalagi duduk sambil ngorok. Baik, intinya tadi, kenapa kok nggak ditambah niatnya untuk talabul al-ilmi? Kalau sekedar duduk tak, misalnya tadi menunggu sholat atau menunggu sholat syuruk seperti ini, dapat pahala insya Allah ta'ala, tapi nggak dapat ilmu, rugi. Kenapa? Dalam satu kesempatan banyak ladang pahala kok nggak diambil. Sedangkan innamal a'malu bin niat, amal tergantung kepada apa? Niatnya. Kata Syekh Utsaimin dan juga ulama yang lain, semakin banyak niat kebaikan kita, insya Allah dapat banyak apa? Pahala. Niat kita duduk menunggu sholat syuruk, nambah tadi niatnya untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, atau juga tadi tambahkan niat nanti suatu saat untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis as-sabr adinun nasiha, dapat banyak pahala dibandingkan hanya niatnya untuk apa? Duduk saja, apalagi sampai ngorok nanti mengganggu yang lain, bahaya. Baik, wallahu ta'ala, silakan. Allah nanti novel akan ditakutkan dan Rasulullah bersabda, yang lahir adalah Fatih yang tidak asali yang berarti asal itu akun gitu kan. Baik, sekarang cara mencocokkan itu dari mana? Gitu kan? Siapa ulama
ya salaf al-sunnah yang mentafsirkan seperti itu. Ya, maka sekali lagi hadis ataupun ayat kembalikan kepada penafsiran para, ini kan penafsiran mereka sendiri, cocokologi. Pak, ya sekali lagi kita katakan seandainya itu betul, ya itu kan cocokologi mereka, Pak, dicocok-cocokkan, ya padahal nggak mesti cocok, Pak. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kok bisa dibantah dengan kasus ya Asy'ari tadi itu? Tidak bisa. Ini sekali lagi akal yang licik. Ya, sekarang keberhasilan terkadang, ya keberhasilan tidak menunjukkan akan apa? Kebenaran. Paham tuh? Ya terkadang dalam hadis juga Rasul mengatakan innallaha ya yansuru hadza ad-din birrajulil fajir. Kadang Allah menolong agama ini lewat orang yang fajir. Kenapa tadi? Karena agama, menjaga agama lebih utama daripada menjaga apa? Kehormatan diri seseorang. Gak menunjukkan apa? Tadi akan kebenaran semua yang dia yakini, yang dia ucapkan. Paham? Ya, maka itu sekali tadi manhajnya mereka ya lebih mendahulukan cocokologi daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala. Nah, ada lagi yang lain? Ya silakan. Salam. Ilmu kalam itu berdiri maksudnya adanya itu kapan? Baik, ada sebagian yang mengatakan secara istilahnya masif munculnya ilmu kalam itu di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun, ya di zaman Imam Ahmad. Kalau mau dikisahkan ringkasnya, Al-Khalifah Ma'mun itu pernah meminta kepada sebagian orang-orang kafir Romawi untuk mengirim buku-buku filsafat orang-orang mereka, Romawi atau Yunani, ya untuk kirim ke negeri kaum muslimin. Dan betul, ya kalau mau ditambahkan lagi, kalau pertama kali ya orang-orang Romawi atau Yunani itu berpikir panjang mau mengirim kitab-kitab mereka tersebut, ya mereka bermusyawarah sampai ketemu salah satu pendapat ya dari ahbar mereka, ulama mereka, ada statement kirim saja kitab-kitab tersebut karena kitab-kitab ilmu filsafat atau para filosof itu tidak masuk ke suatu agama kecuali akan merusaknya. Maka sepakat mereka mengirim. Dikirimlah kepada Khalifah Al-Ma'mun. Al-Khalifah Ma'mun memerintahkan untuk diterjemahkan buku-buku tersebut ke dalam bahasa Arab. Ya, dulunya bahasa mereka, bahasa Romawi atau Yunani diterjemahkan. Maka ini ilmu filsafat mulai ya menular kepada kaum muslimin. Bahkan di situ disebutkan Al-Khalifah Ma'mun kayak membuat forum untuk dialog, debat usir. Ya, ini mulai sampai munculnya akidah Al-Quran makhluk. Dari mana ini? Dampak negatif dari ilmu filsafat. Nah ini, makanya kita sampaikan tadi secara ringkasnya ilmu kalam itu anak cucunya ilmu apa? Filsafat dari orang-orang al-kufar yang apa? Lebih mendahulukan akal daripada wahyu ilahi. Nah, wallah ini ringkasnya. Nah, gimana, cukup atau lanjut, Pak? Cukup, ya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.